Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Rusli Zainal, Bapak Zaini Ismail, tokoh-tokoh masyarakat Riau, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan jawab beberapa pertanyaan ini sampai 145. Bolehkah saya menunda pernikahan padahal saya sudah mapan dalam bekerja? Di antara yang mesti dicepatkan adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Yang kedua, ad-dainu idza jaa waqtuhu, hutang kalau sudah sampai tanggal membayarnya. Yang ketiga adalah ikramud dhaif, tamu kalau datang ke rumah cepat kasih air minum. Yang keempat, ayyuzawwijal wali abna'ahu, wali menikahkan anak-anaknya. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sanggup menikah, falyatazawwaj, segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga mata, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu obat menjaga dirinya. Dia sudah mampu, tak pula mau menikah. Karena saya takut nanti tidak bisa membahagiakan pasangan saya. Itu bisikan setan. Kalau ada kawan yang bilang begitu, kau jangan nikah dulu, nanti kau tak bisa membahagiakan. Berarti kawanmu itu setan. Karena menikah itu ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Falyattaqillaha fin nisfil baqi, maka takwanya setengah lagi. Setakwa-takwanya laki-laki kalau belum menikah, imannya baru 50%. Sesudah dia menikah jadi 100. Jadi anak muda yang sudah menikah sudah dapat 50, tinggal tambah takwa jadi 100. Orang mau menikahnya bisikannya macam-macam. Inilah termasuk tak bisa membahagiakan begitu, begini. Supaya kamu tetap berdosa. Sebab bermaksiat. Mati dalam keadaan lajam. Apa hukumnya Pak Ustadz? Nikah itu hukumnya bisa wajib bagi orang yang mampu. Nikah itu bisa hukumnya haram. Siapa yang haram menikah? Orang yang tidak mampu. Baik secara zahir maupun batin. Misal maaf. Ada namanya uyub musyawwahah. Penyakit yang dia kena, istrinya nanti boleh mengadu ke hakim, dan hakim mengasih waktu setahun. Kalau dia menggugat ke hakim pengadilan agama, hakim ngasih waktu setahun. Kalau setahun dia tak sembuh, ketok palu, keluar akte cerai. Di antara penyakit itu adalah penyakit senapan angin indak melotui. Itu hakim mengasih, kalau datang istrinya mengadu ke pengadilan, maka kata hakim berobat setahun. Setahun tak sembuh, ketok palu, istrinya boleh menggugat, jatuh talak satu. Nah, ini coba dites senapan angin. Apakah berdosa tunduk dan mencium tangan orang tua? Sahabat Nabi punya pelayan pembantu, salah satu dari 7 yang paling banyak meriwayatkan hadis, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini berkata, aku pegang tapak tangan Nabi sehalus sutra
Dan kucium tapak tangan Nabi atyabu mir rihil miski, dari lembut dari sutra. Atyabu mir rihil miski, lebih harum dari semerbak kastul. Itu menunjukkan kalau mesalaman dicium tapak tangan. Ini sekarang banyak saya tengok orang cium tangan itu letakkan di kening. Siapa yang mengajari kau cium tangan letak di kening? Cium tangan itu dicium tangan itu, dicium tak kan? Ke Nabi. Bagaimana dengan kepada orang tua? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wajib engkau mentauhidkan Allah. Habis Allah siapa? Wabil walidaini ihsana. Habis Allah langsung ke orang tua. Maka ke orang tua pun juga kita cium tangannya, kita cium tapak tangan. Bagaimana dengan kepada keturunan Nabi? Ada sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini penerjemah Nabi. Surat-surat yang datang dari orang Yahudi itu dibaca oleh Zaid bin Sabit. Yang mengumpulkan Al-Quran di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu, itu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini berjumpa dengan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku? Kata Zaid bin Sabit, karena engkau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencium tangan orang tua, mencium tangan keturunan Nabi, mencium tangan ulama. Maka itu bentuk dari penghormatan. Baik, tidak salah. Karena kemarin om saya bilang tidak boleh tunduk kepada makhluk. Tidak boleh tunduk kepada makhluk itu tak boleh sujud. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda ala ahadin. Kalaulah boleh sujud manusia kepada manusia, maka ku perintahkan istri sujud pada suami. Tapi tak boleh. Seandainya boleh sujud, sujud istri kepada suami. Tapi karena tak boleh kita bersujud. Adapun kita berdiri menghormati, datang tokoh masyarakat, berdiri kita. Disuruh berdiri. Qumu li sayyidikum. Berdirilah kamu untuk pemimpin kamu. Selama dia tidak sujud, tak apa-apa. Ada sekarang manusia sujud kepada manusia? Ada. Tontonlah kabikaci kabigam khusus botai. Sujud dia kan? Sujud kepada manusia. Tak boleh. Mereka itu asalnya bersujud. Sujud ke kaki. Tak boleh. Ke ibunya sujud. Dalam Islam tak boleh. Apakah sah Islam saya karena saya tidak hafal nama malaikat? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Kiraman, Katibin, Malik, Ridwan. Tak hafal dia nama malaikat itu. Maka imannya tetap. Karena kita hanya disuruh antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman secara umum saja. Tidak dituntut detail untuk menjelaskan satu-satu. Tapi kalau bisa menjelaskan satu-satu afdal. Jadi kalau disebut beriman tidak beriman, dia sudah beriman. Tapi kalau dikatakan sempurna atau tidak sempurna, kurang sempurna. Maka dia belajar lagi mengaji. Saya minta kepada Masjid Al-Jihad, seminggu paling tidak mengaji 3. Pertama, akidah, sifat 20, wujud tidak membakok. Yang kedua, ibadah, fikih, solat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga, akhlak, membersihkan hati dari hasad, dengki, takbur. Setelah bersih, diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir. Namanya tazkiyatun nafs, tasawuf, pensucian hati. 3. Jangan sampai masjid kosong dari 3. Akidah, fikih, akhlak. Apakah boleh membaca surat Yasin? Likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin. Hatinya Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum. Bacakan Al-Quran itu pada orang yang mati.
Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah Al-Quran. Yasin itu Quran atau tidak? Quran. Tahu pula tak boleh membaca Yasin. Membaca Yasin malam. Membaca Yasin malam. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya dosanya sudah diampunkan Allah Ta'ala. Di mana bisa kami tengok hadis-hadis tentang kehebatan surat Yasin? Di tafsir Ibni Katsir. Namanya tafsir Al-Quranil Azim. Kenapa Ustaz pilihkan tafsir Ibni Katsir? Karena tafsir Ibni Katsir, tafsir yang tak ada hadis palsunya, tak ada Israiliyatnya, karena dia ahli hadis. Bagus dikaji tafsir Ibni Katsir. Namanya tafsir Al-Quranil Azim. Buka di muqaddimah surat Yasin. Disebutkannya fadilah surat Yasin. Apalagi keutamaan surat Yasin. La tuqa'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Suatu perkara yang susah, yang payah, dibacakan surat Yasin, dimudahkan Allah. Itu maka kalau ada orang mau sakratul maut, dibacakan. Biar supaya cepat mati. 2,6. Kalau tak cepat sehat, cepat mati. Apakah boleh kami membaca tahlil? Tahlil. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang melarang tahlil, Yahudi Israel. Tahlil la ilaha illallah. Tak boleh tahlil. Doa bagi mayat. Doa untuk mayat. Kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, kalau lewat di kubur, jangan mulut diam saja. Doakan orang yang ada di kubur. Doa itulah yang kita baca setiap lewat kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu aslinya, panjang. Tapi sampai di tempat kita, pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa efisiensi. Aslinya panjang itu. Semua yang panjang-panjang di sana itu sampai kemari pendek. Saking jauhnya Indonesia ini dari tempat asalnya. Semua. Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram kan panjang. Sampai ke sini pendek. Tinggal kuldu. Semasa hidupnya menganggap hal itu sebagai bid'ah. Itu urusan dia sama Allah. Dia jahat, dia preman, dia mengejek kita, dia memaki kita. Itu urusan dia sama Allah. Selama dia Islam, kita doakan, kita kumpul, bacakan Yasin, bacakan pangkal Al-Baqarah, bacakan ayat kursi, ujung Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, tutup dengan tahlil. Ada tak ada bubur kacang hijau, datang. Ini kadang waktu tahlil semangat. La ilaha illallah. Begitu. Tak ada nama. La ilaha illallah. Intinya doa itu. Apakah sampai ke mayat Pak Ustadz tahlil itu? Nabi lewat di makam, dicabutnya pelepah korma, dibelahnya dua, dicucuknya ke makam. Kata sahabat, kenapa engkau cucukkan ya Rasulullah? La'allallaha an yakhaffifa azabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma ini basah, orang yang dikubur itu ringan azabnya. Kenapa? Hadis itu ada dalam Sahih Muslim. Dijelaskan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, pelepah korma bertasbih. Tasbihnya meringankan azab orang. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran dan tahlil orang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad itu membacakan tahlil, tak sampai tahlilnya itu. Berarti dia mengejek saya lebih buruk dari pelepah korma. Pukul dia pakai pelepah sawit. Enak aja dia ngejek-ngejek kita. Apakah sampai tahlil itu Pak Ustadz? Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi tahlilnya orang beriman. Lebih mulia kita apa pelepah korma? Macam-macam ragu jamaah ini saja. Apakah sampai bacaan Quran untuk orang mati? Nanti kalau aku mati, tolong masjid ini ganti.
Nanti kalau aku mati, kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Nanti kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah, sampai wa ulaika humul muflihun. Bacakan pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati sampai ujung 3 ayat. Di mana bisa kami tengok hadis ini? Dalam kitab Ruh. R-O-H. Ruh. Siapa penulisnya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Murid Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Induk ongkang salati. Induk ongkangnya mengatakan sampai bacaan Quran. Jenderal bintang 5-nya tuh yang mengatakan sampai. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Ambo ada kitab di rumah, semeter panjang. Majmu' Fatawa. Ibnu Taimiyah mengatakan, bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Tahlil untuk orang meninggal dunia sampai. Jadi kalau ada yang salapi keras-keras, kelas-kelas. Apa kelas yang paling rendah? Induknya itu mengatakan sampai. Doa sampai. Bacaan Quran sampai. Tahlil zikir sampai. Apa lagi? Sedekah. Datang sahabat Nabi. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah boleh apa tak boleh? Kata Nabi, sedekahlah. Ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqyal ma, ngasih air minum. Kalau air minum sampai, apalagi nasi kotak. Tuh. Air minum sampai, apalagi bubur kacang hijau. Ini kadang orang ini waktu dikasih makan tak mau. Ya, saya tidak mau makan sini. Terus bungkus saja. Apa hukum main domino? Main domino, main catur, panjat pinang, hukumnya adalah hukum permainan. Kalau dia tidak melalaikan solat, hukumnya mubah. Kalau sampai melalaikan solat, hukumnya haram. Dia sudah solat, dia sudah silaturahim, ada waktu kosong, main dia untuk bersilaturahim dengan kawan-kawannya. Main agak semenit, 2 menit. Tapi kalau sampai main subuh, lewat zuhur, lewat asar, lewat maghrib, lewat kelepak, bala 6. Jatuh kepada haram, karena dia melalaikan sembahyang. Suami saya pulang malam, anak sakit tak peduli. Saya marah sebagai istri. Apakah dosa Pak Ustadz? Ibu jangan marah. Dia tak berubah, ibu sakit hati. Jadi gimana caranya? Ibu mengadu kepada 6 wali. Wali ibu 6. Wahai istri-istri, jangan marah ke suami. Melapor ke wali. Wali ibu ada 6. Yang pertama, ayah. Yang kedua, atuk. Yang ketiga, abang. Yang keempat, adik laki-laki. Yang kelima, abang ayah. Yang keenam, adik ayah. Wali inilah yang datang memanggil si Fir'aun tadi. Siko wang Fir'aun. Bonti wang main domino ya. Jadi begitu prosedurnya. Jangan ibu mengamuk sendiri. Dia tak berhenti, ibu sakit hati, lama-lama mati, inyo berbini lagi. Inyo ndak berubah, awak mati. Mohon penjelasan Ustaz. Apa hukum istri menolak melayani suami karena capek? Caikannya bini bau. Ambo konek bang. Eko ambo kasih ban serap. Setuju nak pak? Lah. Terus. Apa lagi? Dalilnya, fanki'u ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'.
ompek. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takwi, fawahidah, maka satu. Jadi sebenarnya yang berbini satu itu dek takwi. Ada di Afrika itu kalau bininya ompek, itu letaknya di atas, di dokek raja-raja, pelompek. Kalau yang tiga, itu di bawah, sama menteri-menteri. Kalau dua, itu bersama dengan pasukan tentara dan polisi. Kalau satu, itu tukang cuci piring. Jadi bapak ibu kau saudaranya, aku tukang cuci piring kalau di Afrika. Ambo pun masuk jo. Nah, ambo kau pun aku di ambo di siko garang. Kalau di rumah ambo tak aja. Hubungan suami istri ini bukan antara direktur dengan karyawan. Hubungan ibu dengan bapak adalah dengan hati. Jadi bapak tidak bisa pulang memaksa-maksa karena istri bapak juga bekerja membantu mencari nafkah. Maka bapak pun paham. Hubungan bapak bukan antara pemimpin kepala daerah dengan pegawai Pemprov dan Pemko. Tidak begitu. Saya ustadz. Hubungan saya di rumah dengan istri bukan antara ustadz dengan jamaah. Jangan bapak ibu bayangkan saya dengan istri saya. Ayuhallazina amanu. Kan begitu. Jadi hubungan ini masalah hati. Ada komunikasi. Ada tutur kata sopan santun, tata krama. Ya kalau ibu baik, ya ibu bilang. Mohon maaf papa, airport sedang sibuk. Dah. Besok tanya lagi. Prepare for landing katanya. Bisa pesawat mendarat? Ibu jawab. Airport busy. Malam ketiga, ibu mengontak. Prepare okay for airport. Airport sudah okay, dijawabnya. Sudah mendarat di airport lain. Kok kalau di-upload ramai situ. Kapan sebaiknya pembagian warisan orang tua dilakukan? Lebih cepat, lebih baik. Selesai acara tahlil malam ketiga, diumumkan kepada seluruh ahli waris, besok pagi kita kumpul di rumah besar. Mulailah pembagian. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Bapak, kalau tak ada anak, setengah. Kalau ada anak, 1/4. Ibu, 1/4. Kalau ada anak, 1/8. Dah, sudah bagi, tinggal anak. Berapa anak dapat? Lidzakari mithlu azil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Bagi, selesai, habis. Jangan menyimpan bom waktu. Bom meledak. Jangan menyimpan harta warisan. Cepat bagi. 2. Bagaimana pembagian harta warisan orang tua yang semasa hidupnya punya utang piutang? Harta warisan dibagi setelah dilakukan 2. Mim ba'di wasiyatin. Keluarkan wasiat. Saya wasiatkan untuk Masjid Al-Jihad 500 juta. Maka pengurus Al-Jihad dapat 500 juta. Dengan syarat tidak lebih dari total 1/3 harta. Kebetulan hartanya 2 miliar. Maka Masjid Al-Jihad dapat 500 juta. 1/4 masih sah. Tinggal 1,5 M. 1,5 tadi yang dibagi oleh ahli waris. Keluar wasiat. Habis keluar wasiat. Audain. Keluarkan utang. Berapa wasiatnya? 500 juta. Kasih ke Al-Jihad. Berapa lagi tinggal? 1,5 M. Berapa utang almarhum? Utang almarhum pas 1,5 M. Habis.
Balik dari pembagian tuh mengangu. Jangan bagi harta warisan sebelum keluarkan wasiat dan hutang. Setelah hutang diambil, baru bagi. Kalau tak ada yang bisa dibagi, berarti nasib kalian. Maka balik dari sini, tanya bapak ibu di rumah. Dia punya hutang atau tidak. Jangan sampai pulang hampa. Mungkin bapak bisa menerima, tapi bini bapak daripada lolok di luang tam. 3. Bila hutang orang tua semasa hidupnya lebih besar dari piutang, apakah ahli waris wajib menyelesaikan hutang orang tua tersebut? Ahli waris wajib membayar hutang almarhum dari tirkah, dari harta warisan. Anak-anak tidak wajib membayarkan hutang orang tua. Saya ulang sekali lagi. Hutang almarhum dibayarkan dari warisan. Sedangkan ahli waris tidak wajib membayarkan hutang almarhum. Jadi kalau datang orang menuntut, bayar hutang bapakmu. Kenapa kau kasih? Tidak ada yang mewajibkan kami membayar dari harta kami. Hanya wajib diambil dari harta warisan. Tapi kalau anaknya mau bersedekah, saya kebetulan ada duit, saya bayarkan. Itu terhitung sebagai sodako dari anaknya. Tapi anak tidak wajib membayarkan dari duitnya sendiri. Jelas? Kadang kalau belum makan siang nih, kadang-kadang tak jelas memang. Kalau tuan pergi ke Palas, jangan lupa membeli bawang. Kenapa ceramah Ustaz Somad tak jelas? Karena jamaah belum makan siang. Apa jelas atau tak jelas? Apakah ahli waris, apabila ahli waris meninggal dan punya anak? Apabila ahli waris meninggal. Penerima warisan. Apabila penerima waris meninggal, punya anak. Apakah anak dari ahli waris tersebut mempunyai hak untuk mendapat warisan dari orang tuanya? Ini mesti ada beberapa contoh. Sini, yang anak muda dulu. Sini, Dik. Sini, berdiri sini. Berdiri sini. Siapa namanya? Hilal. Ini Pak Hilal, yang selalu dicari satu Ramadan. Ini Pak Hilal. Dah? Pak Hilal. Pak Hilal ini punya anak. Sini bang. Ya, siapa namanya? Hah? Hah? Jerry. Pak Jerry. Diri sini Pak Jerry. Ini Pak Hilal ayah, Pak Jerry ini anak. Pak Jerry ini punya anak. Mana yang agak leketek? Sini bang. Yang pakai baju kok apa ya merah. Siapa namanya? Afif. Sini Afif. Udah. Ini Afif. Udah. Tetap Jerry. Ini Pak Hilal ayah. Ini Pak Jerry anak. Memang awet muda orang keteknya. Ini Pak Hilal, Iko Pak Jerry. Pak Jerry punya anak namanya Afif. Dah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Meninggal Pak Hilal. Meninggal Pak Hilal. Otomatis ahli warisnya kan Pak Jerry. Yang jadi masalah, Pak Jerry kok meninggal lebih dulu. Pak Jerry kok meninggal lebih dulu. Jongkok Pak Jerry. Nah, Pak Jerry Suang yang jongkok meninggal. Dulu. Pak Jerry meninggal tahun 2010. 2010. Tahun 2020 meninggal Pak Afif. Menunggu Pak Hilal. Duduk Pak Hilal. Nah, waktu meninggal Pak Hilal, udah meninggal Pak Hilal. Meninggal Pak Hilal, sekarang Afif menuntut warisan. Datang Afif menuntut warisan. Kata Afif, mana warisan saya dari Atuk Hilal? Ya kan? Kata saya ini adik Jerry. Kan lebih muda saya. Kata adik jauh. Saya bilang, kau Afif, kau tak dapat. Kenapa kata Afif? Karena ayah kau lebih mati. Ayah kau lebih dulu mati. Datang kata si Afif. Malang kalilah nasib aku. Udahlah ayahku mati dulu. Aku tak dapat warisan. Rupanya mati ini permintaan kami. Kok aku bisa tak dapat kata Afif?
akhirnya Apip menuntut ke pengadilan agama. Maka keluarlah KHA, kompilasi hukum Islam Indonesia, yang menyatakan bahwa anak dari ahli waris yang ayahnya mati duluan bisa dapat hak tidak lebih dari pamannya. Jadi kalau saya dapat 500 juta, maka Afif bisa menuntut ke pengadilan dan dia tidak boleh lebih dari jatah saya. Sekarang saya tanya, Afif menuntut atau tidak? Sekarang saya tanya, Afif menuntut atau tidak? Menuntut. Udah, selesai, tutup. Mulai. Udah, duduk, mari. Jelas. Kalau dia menuntut, pengadilan mengeluarkan. Kalau dia tidak menuntut, diam, maka duit tak akan keluar. Sekarang saya tanya, kalau bapak yang menjadi posisi ayah bapak meninggal lebih dulu daripada atuk, bapak nuntut atau tidak? Alah, pura-pura tak mau nuntut. Duit ini. Kasih juga saya sikit. Kan saya yang ngasih tahu. Kalau tak saya kasih tahu. Bolehkah harta peninggalan orang tua dipakai bersama, tidak dibagi kepada ahli waris, sebagaimana ketentuan? Saya takziah menengok orang sakit. Kemudian ada lilin di situ. Mati lampu, kebetulan pemadaman bergilir. Karena daerah Masjid Al-Jihad ini sering mati lampu. Ada lilin. Ya kan? Kemudian meninggal bapak ini. Begitu meninggal bapak ini, saya hembus lilin ini. Padam. Jamaah komplain. Kenapa Ustaz hembus? Kenapa Ustaz tiup? Saya jawab, tadi waktu bapak ini hidup, dialah yang punya lilin ini. Setelah bapak ini meninggal, siapa yang punya lilin ini? Yang punya lilin ahli waris. Ku hembus lilin ini karena aku tak mau kita pakai duit syubhat. Karena 10 anak bapak ini, 10-nya pemilik lilin, dan aku belum tahu apakah yang ke-10-nya itu izin atau tidak lilin ini dinyalakan. Paham? Jelas? Sedetik setelah meninggal, maka harta itu bukan lagi punya almarhum, tapi sudah punya ahli waris. Jadi, kalau rumah ini kita mau jadikan rumah pertemuan, rumah besar, kita mesti tanya satu-satu. Tak bisa saya sebagai abang paling tua mengatakan, adik-adik sekalian, rumah ini kita wakafkan untuk kita bersama, kumpul anak cucu. Setuju ya? Tak bisa. Karena itu bukan hartamu. Yang bisa kau wakafkan itu hartamu. Sedangkan itu adalah harta engkau adik-beradik. Iya kau mau wakafkan karena kau kaya, duit kau banyak. Adik kau kan tak sama. Maka caranya bagaimana? Bagi dulu. Bagi. Rumah ini berapa harganya? 1 M. Adik-beradik berapa orang? 10 orang. Jatah 1 orang berapa? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Bagi dulu jatah dia. Setelah bagi baru ditanya. Menurut pembagian kita, kau dapat 125 juta, kau dapat 75 juta. Ini mau kita bagi atau kita wakafkan bersama supaya rumah ini tempat kita ngumpul. Kita buatkan yayasan. Namanya Yayasan Almarhum Bapak Fulan. Lalu kemudian yang lain mengatakan, iyalah saya ikhlas lillahi ta'ala. Barulah itu disebut dengan wakaf bersama. Jelas? Jadi kalau mau, jangan paksa adik-adik ikut selera kita, karena mereka punya hak di situ. Bisa jadi mereka segan untuk menolak karena rame-rame. Tapi tanya satu-satu, setelah itu menuliskan wakaf ikhlas lillahi ta'ala, barulah dirubah surat tanah itu ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, namanya berubah menjadi milik yayasan. Karena tidak lagi milik personal. Jangan milik personal. Nanti mati kita berkelahi anak cucu kita. Kita sedang meninggalkan bom waktu. Allah, kata seorang sahabat, bolehkah aku menjadikan doa-doaku itu 1/4-nya salawat? Kata Nabi, baik. Kalau lebih daripada itu, baik. Bolehkah aku jadikan 1/2 dari doa-doaku itu salawat? Kata Nabi, baik. Kalau lebih banyak daripada itu, lebih baik. Bolehkah aku jadikan semua doa-doaku itu isinya salawat?
maka Allah menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Jadi solawat makin banyak makin baik. Inna salatakum aktsiru as-salata alayya, perbanyak solawat padaku khusus pada hari Jumat. Kamis banyak, Rabu banyak, tapi pada hari Jumat lebih banyak. Inna salatakum ma'rudatun alayya, solawat kalian dibawa dari tempat kalian membaca itu ke makam Nabi di Masjid Nabawi. Sahabat itu jangan bayangkan sahabat itu tidak rasionalis. Apa kata sahabat? Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepadamu sedangkan engkau sudah mati dimakan cacing tanah, sudah hancur berkeping? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Oleh sebab itu silakan perbanyak salawat tanpa henti. Ada yang membuat target, saya hari ini salawat 1000 kali. Bagus, tapi yang tahu kita sendiri dengan Allah. Jangan nanti setelah 1000 tulis, alhamdulillah sudah 1000 hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Berikutnya Ustaz izin. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya meminta air doa dari para ulama? Syukran Ustaz. Sahabat Nabi ada bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Dialah yang didoakan Nabi, Allahumma faqihum fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil Al-Qur'an. Apa kata Abdullah bin Abbas? Boleh hukumnya membacakan ayat kepada ayat-ayat dibacakan ke air, lalu air itu dipakaikan untuk diminumkan pada perempuan yang susah melahirkan anak atau dimandikan. Saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Dalam masalah bid'ah, apakah bid'ah membacakan doa dan ayat kepada air? Tidak, karena itu amal sahabat. Bahkan ada seorang sahabat ketika musafir ketemu dengan orang di kampung itu gila, lalu minta doa, maka dibacanya Al-Fatihah berulang kali dan air liur dia tahan sampai banyak. Setelah itu dia ludahkan, sehat. Nah, nanti kalau ketemu orang gila, tahan Al-Fatihah banyak-banyak, udahkan. Jadi dalil hadis ada, dalil fatwa sahabat ada tentang membacakan ayat-ayat untuk air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan ternyata ayat yang dibacakan kepada air itu ternyata hidup. Dan setelah diteliti, yang menelitinya bukan orang kita, justru orang Jepang. Molekul cahaya dilihat dengan super mikroskop super besar, memperlihatkan ayat-ayat dibacakan, doa-doa ke air memberikan efek yang luar biasa. Makanya bacakanlah ayat. Hanya saja ayat yang sudah dibacakan ke air, airnya tidak boleh dipakai cebok, minum habis atau disiramkan ke bunga. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Ustaz sejenak agak nyebrang mewakili anak muda milenial. Gimana hukumnya Ustaz tidak berpacaran tapi saling berkomitmen satu sama lain? Jangan terjebak pada bahasa. Ini banyak orang main-main bahasa. Assalamu alayka, bunyinya mirip dengan assalamu alayka. Ternyata assalamu alayka, peace be upon you. Tapi kalau assalamu alayka, matilah kau. Media Islam Rizki Yang TV. suka main-main bahasa ini Yahudi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la taqulu ra'ina, jangan katakan ra'ina, wa qulun zurna wasma'u, ganti dengan kalimat lain, karena ra'ina itu diplesetkan dari ra'una. Jangan mainkan kata-kata, bermain kata yang sebetulnya maknanya sama. Kamu pacarannya? Enggak, ini pacaran syariah. Lihat aja, kami panggilnya aja ya abi ya ummi. Media Islam Rizki TV. Bulan pertama, bulan ketiga ya akhi ya ukhti. Berikutnya ya almarhum ya almarhumah. Ini bukan pacaran, ini komitmen. Jangan terjebak pada kata, tapi lihat substansinya. Kalau memang engkau pemuda milenial, kalau memang engkau gagah perkasa, bukan kau datang dengan mobil mewahmu, bukan kau datang dengan gayamu, tapi datanglah dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Wallahu a'lam.
Allahu Akbar. Ustaz, apa tanda-tanda diterimanya sholat seseorang dan apa efek di dalam kehidupannya? Buka tafsir Al-Kabir ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi meninggal tahun 606 dalam tafsir surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha, tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur, tidak ada yang tahu siapa yang dapat salat wusta, tidak ada yang tahu. Bisakah kita nilai orang dapat taubat nasuha? Bisakah kita hukum orang dapat haji mabrur dari wajahnya? Siapa yang dapat haji mabrur, orangnya putih, pulang dari Makkah gemuk, rupanya nggak pernah ke masjid, tidur di hotel. Lalu apa tanda amal kita diterima Allah? Satu kata kunci, ada perubahan. Dulu sebelum sholat orangnya pelit, bakhil sebelum hijrah. Alhamdulillah setelah hijrah orangnya dermawan Pak Ustaz. Dulu kalau ada kotak sedekah 2.000, setelah ikut ngaji sama musyawarah 2.500, $2.500. Ada perubahan. Itu Pak Haji dulu Pak Ustaz, sebelum berangkat haji pakai celana pendek, pulang haji nggak pakai celana sama sekali, pakai jubah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Abdul Samad, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin menanyakan Ustaz, bagaimana saya seharusnya bersikap kepada kedua orang tua jika orang tua saya itu sering melecehkan para habaib yang sudah jelas-jelas seharusnya kita hormati sebagai keturunan Rasulullah. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullah khair. Wa in jahadaka la an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayah dan ibumu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, tidak boleh patuh. Jangankan untuk mengejek, mengecam para habaib keturunan Nabi, kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan patuhi mereka. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik. Tapi ayatnya belum titik, masih koma. Baca ujungnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan mereka dengan baik. Ayah ibumu suka mengejek habaib, orang tua jangan diceramahi. Mentang-mentang udah ngaji, pulang ke rumah, papa, mama, duduk, assalamualaikum. Papa, mama, ini ada video dari Ustadz ini. Ustadz siapa? Nih, coba dengar ya. Ya. Ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, an asila ila qarabati Rasulillah SAW ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan kerabat keturunan Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang ngomong gitu Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Lebih cinta. Habaib diambil dari kata hub, cinta. Habib, orang yang kita cinta. Kenapa cinta kepada dia? Karena cinta kepada kakek buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga. Inna Fatimata, sesungguhnya Fatimah, sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Mereka adalah pemimpin perempuan penghuni surga. Menikahlah Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali, lahirlah anak laki-laki Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak laki-laki Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Musa Al-Kazim. Punya anak laki-laki ke bawah Ahmad Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari Baghdad ke Hadramaut Tarim Yaman. Dari Imam Ahmad Al-Muhajir inilah, itulah lahir marga-marga Al-Haddad, As-Syihab, As-Saqaf, Al-Attas. Al-Attas, karena orang kita susah nyebut Al-Attas, Al-Atas. As-Saqaf, karena susah nyebut As-Saqaf, As-Segaf. Al-Habib, Salim, Segaf, Al-Jufri. Al-Jufri. Berapa semua marga-marga habaib ini? Apa kata Habib Zain Ibnu Sumaid?
Ketua Persatuan Habib-Habib di Indonesia, marga Habib-Habib yang ada di Indonesia ini 70. Bahkan sebagian Habib yang sudah punah, tidak ada lagi di Yaman, ada di Indonesia. Marga apa itu? Barakbah. Barakbah itu sudah tidak ada lagi di Yaman, tapi malah ada, malah di Riau ada Barakbah. Begitulah hebatnya Allah Ta'ala menjadikan bumi kita ini bukan hanya menumbuhkan tanam-tanaman, para habaib keturunan Rasulullah pun tumbuh menyebar. Mereka lah yang membawa Islam. Nanti kalau kebetulan pergi ke Pulau Penyengat, sampai di Batam, dari Batam ke Pulau Penyengat, lihat makam Raja-Raja Riau, ada di situ muftinya As-Saqqaf, As-Segaf. Sekarang jamaah haji dari Aceh, setiap jamaah haji Aceh mendapatkan 5 juta wakaf tanah Aceh yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Siapa itu? Orang Aceh. Tapi sebetulnya mereka itu adalah para Habib-Habib Buga, orang yang merupakan nasabnya keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka kita memuliakan mereka karena ilmunya, kita muliakan mereka karena nasabnya, tapi juga kita memuliakan mereka manusia biasa, tapi juga kita muliakan karena ada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan yang cukup lumayan untuk dikomentar ya Ustadz. Ustadz punten, apa hukumnya istri yang tidak bisa sepenuhnya mengurus rumah tangga karena fisiknya lemah, pekerjaan rumah dikerjakan oleh suami, bolehkah diizinkan untuk berpoligami? Ini pertanyaan radikal. Kalau perempuan tidak mampu bekerja, ya dibantu oleh laki-laki. Kamu mampu memasak ini? Tidak. Kamu mampu mencuci? Tidak. Kalau gitu aku bantu ya. Gimana caranya? Aku carikan satu lagi. Pembantu maksudnya. Inilah saya mancing bapak ini, coba lihat. Begitulah keinginan mereka yang tak tersalurkan nampaknya. Ibu tenang saja, karena di Indonesia tidak bisa laki-laki menikah sebelum ada izin dari istri pertama yang ditandatangani materai 6.000. Makanya nanti sebelum tidur malam yakinkan di sekitar kamar itu tidak ada materai 6.000. Karena kita khawatir bisa jadi sebelum tidur. Adapun tentang masalah ini, wa amruhum syura bainahum. Kalau memang dia izin, tidak perlu menunggu lemah dan sakit. Itu ada salah seorang dosen, ketika kami pergi kondangan, dia berjalan dengan 2 orang perempuan. Ustaz tahu nggak itu siapa perempuan itu? Siapa itu? Itu istrinya. Yang itu istri yang dinikahkan oleh istri pertamanya. Nah, begitu. Tapi kalau siap, kalau tidak siap jangan. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Oleh sebab itu bermusyawarah lebih baik. Tapi kalau tidak mampu menimbulkan mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, selesai dari perangkap ya. Ustadz punten, apa saja supaya istri kita yang lemah itu terbantu? Maka ada pertanyaan berikutnya, apa saja yang termasuk akhlak baik untuk calon suami? Perempuan melihat laki-laki ada 2, laki-laki melihat perempuan ada 4. Perempuan dengan walinya melihat laki-laki itu 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau kau lihat laki-laki itu baik agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkanlah anak gadismu dengan dia. Illa taf'aluhu, kalau kau tidak nikahkan dengan dia, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang amat sangat besar di atas muka bumi Allah. Jadi laki-laki itu syaratnya lebih sedikit daripada perempuan. Baik agamanya, sholat berjamaah, rajin puasa sunat, tutur katanya lembut, berakhlakul karimah, terimalah dia. Iyakunu fuqara, kalau dia miskin, susah, yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia, Allah akan bukakan rezeki untuk dia. Sedangkan laki-laki melihat perempuan ada 4. Tungkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4. Lima liha karena hartanya, kaya raya. Wali hasabiha karena keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha karena cantiknya. Wali diniha karena agamanya. Fazfar bidzatid din, pandang yang terakhir karena agamanya. Taribat yadaka, maka selamatlah engkau dunia akhirat.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada berikutnya Ustadz, mohon izin. Apakah ada syariat amaliyah berkaitan tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syariat amaliyah, apakah yang diamalkan ketika kelahiran Nabi berkaitan tentang syariat Islam? Kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Maulid tidak boleh lebih dari 5. Pertama, di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Yang kedua, di dalamnya ada pembacaan sirah, sejarah Nabi. Yang ketiga, di dalamnya ada zikir. Yang keempat, di dalamnya ada tausiah, mau'izah hasanah. Yang kelima, ta'am, ada makanan. Kalau di dalam maulid itu ada 5 ini, laksanakan. Tapi kalau ada perbuatan mungkar, maka perbuatan maulid itu pun bisa jatuh kepada haram. Campur aduk laki-laki perempuan, diiringi dengan musik-musik yang melanggar aturan syariat, menjauhkan diri dari ridha Allah, padahal maulidnya itu untuk memuliakan Nabi. Jadi Imam As-Suyuti membuat maulid itu boleh, tapi syaratnya ketat. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau cukup 5 syarat, laksanakan. Kalau tidak cukup 5 syarat, jangan. Itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya saya kalau diundang acara maulid, saya lihat cukup 5 syarat, ikut. Kalau ada perbuatan yang batil, tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Allah alam bimuradi. Ustadz, kalau minta kepada Rasulullah atas sakit kita kepada Nabi, semasa hidup Nabi pernah menyembuhkan orang yang sakit. Bolehkah saya minta bersalawat untuk kesakitan saya supaya saya sehat? Memohon doa kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad, namanya tawassul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladzina kafaru. Dulu ada orang Yahudi di Madinah berau perang melawan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini orang Arab yang kuat. Sebelum mereka perang melawan Bani Ghatafan, mereka berdoa kepada Allah, bertawassul menyebut nama Nabi. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepada engkau dengan kemuliaan Nabi yang akan kau utus akhir zaman, menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Itulah makna ayat wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar ulama tentang hadis ini? Kalau memohon doa kepada Allah menyebut Nabi sebelum ada saja boleh, apalagi setelah dia ada. Itulah boleh bertawassul dengan Nabi walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Karena sebelum dia wujud saja boleh, apalagi setelah dia ada. Dan Nabi itu meninggalnya tak sama dengan meninggalnya kita. Dia meninggal hanya berpindah alam. Maka semua orang yang mengucapkan salam, maka salamnya dibalas oleh Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia punya kehidupan yang khusus. Kalau mau melihat bagaimana hukum tawassul dengan Nabi setelah Nabi meninggal secara lengkap dan detail, bacalah kitab Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah.